Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Jemaat Tangerang, edisi Jumat 10 Juli 2026. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas anugerah kehidupan dan hari yang baru di pagi hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati dan mampukan kami untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Amin. Pembacaan pada pagi hari ini terambil dari Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-26. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Engkau mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan." Aku akan menjawab, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya, dan karena perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, dan ia disebut sahabat Allah." Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang suruhan itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Iman orang percaya nyata dalam perbuatan. Lampenggauran nanai payan kapatonganana tomak patongan. Istilah no action talk only menunjuk kepada orang-orang yang hanya dapat berkata-kata dengan baik dan menggugah, tetapi tidak dibarengi dengan perbuatan. Hal senada dalam pembacaan kita hari ini disebutkan oleh penulis surat Yakobus terkait apa gunanya seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Iman yang tidak disertai dengan perbuatan pada hakikatnya mati. Betapa pentingnya perkataan selaras dengan perbuatan. Penulis menegaskan bahwa setan juga percaya hanya ada satu Allah, namun tidak menyembah Allah.
Penulis memberi pernyataan bahwa sekedar mengatakan bahwa kita beriman namun tidak berbuat sesuatu yang berdampak kepada sesama. Itu seperti setan yang mengakui keberadaan Allah namun tidak menyembahnya. Pernyataan ini keras dan mungkin tidak menyenangkan. Namun pernyataan ini mengajarkan kita bahwa iman kita kepada Allah sungguhlah harus nyata dalam perbuatan kita. Abraham dan Rahab beriman kepada Allah. Mereka bertindak dan berpengharapan kepada Allah. Mereka tidak sekedar mengimani dengan mengatakan, namun mereka bertindak dalam iman. Abraham mempersembahkan Ishak dan Rahab menolong musuh bangsanya, dan Allah yang mereka imani bertindak. Penulis surat Yakobus mengajar kita untuk beriman kepada Kristus dan berbuat seturut kehendak-Nya. Iman dan perbuatan harus selaras. Iman itu berdampak melalui perbuatan kita terhadap sesama juga lingkungan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menyatakan iman dan perbuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur hanya kepadamu di pagi hari ini Bapa. Kami berterima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan kami untuk mengerti dan memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Beri kami hikmat sehingga kami boleh melakukan firman-Mu dengan baik. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Engkau yang akan menuntun dan menyertai kami dalam melakukan segala aktivitas kami hari ini. Tolong mampukanlah kami ya Bapa. Beri kami kesehatan, kekuatan, jaga dan lindungilah kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, segala godaan, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dan inilah doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Demikianlah renungan di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.